Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bab 2, mengenal gerejaku. Pendahuluan. Perpecahan gereja. Gereja di Indonesia mewujudkan damai sejahtera. Penutup. Pada video kali ini, pendidikan agama Kristen kelas 9 bab 2, mengenal gerejaku bagian 1. Kalian akan membahas tentang pendahuluan, perpecahan gereja, dan perpecahan gereja berikutnya. Ikuti video ini sampai selesai. Bahan Alkitab diambil dari Yohanes 17 ayat 18 sampai 21, Kisah Para Rasul pasal 15, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13, 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27, dan Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Ada berapa banyak gereja yang terwakili oleh murid-murid di kelas ini? Coba sebutkan nama-nama gereja yang lain yang kamu kenal atau yang pernah kamu dengar. Coba kenali gereja apa ini? GKJ, Gereja Kristen Jawa. GKI, Gereja Kristen Indonesia. GBI, Gereja Betel Indonesia. GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia. GKJTU, Gereja Kristen Jawa Tengah Utara. GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Sebutkan yang lain juga. Apa nama gerejamu? Siapa nama pendetanya? Di mana letaknya? Dan lain-lain. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Gereja yang terpecah atau perpecahan pertama. Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu. Dalam doanya Yesus berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Yohanes 17 ayat 21. Tampaknya sejak awal sekali Tuhan sudah menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam perpecahan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, kita menemukan bagaimana gereja perdana mengalami perpecahan. Ketika itu muncul pertentangan mengenai sunat. Apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi dengan sunat sebagai tanda? Akibat konflik ini muncul kubu yang saling bertentangan. Ada kelompok Petrus dan Yakobus, kelompok yang lain dipimpin oleh Paulus. Karena itu, sekitar tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik.
Pada akhir persidangan itu dicapai kesepakatan, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari 1. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala, 2. Darah, 3. Daging binatang yang mati dicekik, dan 4. Percabulan. Perpecahan yang diselesaikan di konferensi di Yerusalem itu bukanlah yang terakhir. Kita menemukan banyak perpecahan lainnya sesudah itu. Di Korintus terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Ada yang mengaku sebagai anggota golongan Paulus, Apolos, Kefas atau Petrus, atau bahkan Kristus. Masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat daripada yang lain. Perpecahan berikutnya terjadi di Korintus ketika anggota jemaat membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia roh yang mereka miliki. Ada yang membanggakan karunia untuk mengadakan mukjizat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Paulus menegur jemaat di Korintus dan membandingkan mereka dengan tubuh kita, sama seperti tubuh yang mempunyai berbagai anggota dengan tugas dan peranannya masing-masing. Setiap orang diberi karunia untuk menjalankan tugas dan peranannya yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Perpecahan-perpecahan berikutnya terjadi antara gereja timur, gereja Katolik Timur atau gereja Ortodoks, dengan gereja Barat, gereja Katolik Roma pada tahun 1054. Perpecahan itu terjadi ketika gereja-gereja di timur merasa bahwa gereja barat telah menambahkan kata Oltix dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel, sehingga kata-kata kami percaya pada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, kata-kata dan Sang Anak dirasakan oleh gereja timur sebagai pelecehan terhadap Roh Kudus dan menjadikannya lebih rendah dan tidak lagi sejajar dengan Sang Anak. Perpecahan berikut terjadi tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktek yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat pengampunan dosa, pengumpulan relikwi orang kudus untuk lepas dari api penyucian, dan lain-lain. Perpecahan lainnya terjadi terutama ketika perbedaan pemahaman tentang ajaran ataupun praktik ibadah dan organisasi gereja. Seringkali pertikaian antara individu tertentu memecah belah gereja. Hubungan yang rusak menyebabkan satu atau beberapa orang keluar dari gereja itu lalu mendirikan gereja baru. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita menutup dengan doa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang
yang empunya kerajaan dan kuasa dan